pada kali ini yang kami pilih adalah kantin Bunda Teti Herawati yang berada di PT DI STD yang perlu mengoptimalkan produksinya untuk memenuhi permintaan taruna-taruni dengan tetap menjaga biaya yang rendah dan juga dengan mendapatkan keuntungan yang optimal. Oke, yang selanjutnya, dengan dalam belakang tadi didapatkan rumusan bersama. Kami mendapatkan rumusan bersama sebanyak dua, yaitu bagaimana cara membuat model program linear dari usaha Resbol Kantin Bunda Teti Herawati dan bagaimana menentukan laba maksimum dari usaha Resbol Kantin Bunda Teti Herawati yang ada di kantin PT DI STD. Kemudian tujuan penelitian kami yaitu untuk mengidentifikasi dan merumuskan model program linear dari usaha Resbol Kantin Bunda Teti Herawati di PT DI STD. Kemudian untuk menganalisis ada menentukan laba maksimum dari usaha Resbol dari kantin Bunda di PT DI STD. Baik, selanjutnya itu mengenai gambaran umum di mana untuk linear programming merupakan suatu metode kuantitatif untuk menentukan keputusan optimal baik memaksimalkan keuntungan maupun meminimalkan biaya. Linear programming memiliki hubungan linear antara fungsi tujuan dan fungsi kendala serta bergantung pada asumsi kepastian, proporsionalitas, aditivitas, dan juga non-negativitas. Untuk kasus kali ini, yaitu ada dua variabel keputusan. Metode grafik digunakan karena memungkinkan visualisasi daerah, layak, dan penentuan titik optimum secara intuitif. 3. Komponen utama linear programming. Linear programming terdiri dari 3 komponen yang membentuk struktur dasar model, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Selain itu, terdapat pula kendala non-negatif sebagai syarat tambahan dalam model. Adapun salah satu variabel ini yang kita bahas adalah variabel keputusan, di mana variabel keputusan ini merupakan variabel yang mewakili keputusan yang akan diambil dalam permasalahan. Pada metode grafik hanya digunakan 2 variabel, keputusan misalnya x dan y, sehingga model dapat divisualisasikan dalam grafik 2 dimensi. Selanjutnya ada asumsi dalam linear programming. Di sini ada 5 asumsi linear programming, yaitu yang pertama kepastian merupakan semua parameter dianggap pasti. Yang kedua proporsionalitas, yaitu hubungan antara variabel dan hasil bersifat linear. Yang ketiga aditivitas, yaitu total penggunaan sumber daya merupakan jumlah penggunaan variabel. Yang keempat divisibilitas, yaitu variabel dapat bernilai pecahan. Yang kelima ada non-negativitas, yaitu variabel tidak boleh bernilai negatif. Selanjutnya ada bagian fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini adalah untuk merumuskan matematis yang digambarkan. Nah, pada bentuk umumnya yaitu membentuk persamaan Z sama dengan C1 X1 tambah C2 X2. Fungsi tujuan ini untuk mengarahkan arah optimasi dalam metode grafik dengan tujuan digambarkan sebagai garis lurus yang sejajar hingga mencapai titik yang memberikan nilai terbaik di daerah layak. Kemudian selanjutnya pada komponen utama linear programming ada fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah batasan atau constraint yang membatasi ruang pengambilan keputusan. Kendala biasanya berupa keterbatasan bahan baku, waktu kerja, kapasitas produksi, anggaran, ataupun permintaan. Secara umum fungsi kendala dituliskan sebagai berikut ini. Yang pertama ada A1X1 ditambah A2X2 kurang atau sama dengan B. Selanjutnya ada A1X1 ditambah A2X2 lebih besar atau sama dengan B. Kemudian selanjutnya ada A1X1 ditambah A2X2 sama dengan B. Selanjutnya, hubungan fungsi, tujuan, dan fungsi kendala dalam grafik. Dalam metode grafik linear programming, kendala membentuk daerah layak, sedangkan fungsi tujuan menentukan nilai terbaik di dalamnya. Karena solusi optimal selalu berada pada titik sudut, langkah utamanya adalah menemukan titik-titik sudut daerah layak dan menghitung nilai fungsi tujuan pada tiap titik untuk menentukan solusi yang optimal. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai alur penelitian dari hasil analisis kami, di mana kami melakukan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan pengumpulan data. Adapun untuk pengumpulan data ini kami mengumpulkan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana untuk data primer itu adalah biaya variabel langsung per unit, kapasitas sumber daya awal, dan hasil survei wawancara. Dan data sekunder adalah harga pasar bahan baku, jurnal terkait, dan laporan keuangan.
Dari data yang kita temukan ini, lalu kita lakukan analisis dari hasil survei tersebut. Lalu kita lakukan kesimpulan tersebut. Selanjutnya yaitu tahap analisis, di mana kita sudah melakukan survei, didapatkan dua data yaitu terkait dari harga rice ball hemat yaitu 10.000 dan harga rice ball jumbo itu seharga 15.000 per porsi. Dari penelitian ini kami akan menentukan bagaimana cara optimalisasi tingkat keuntungan dari usaha Bunda Ricis di kantin PTDI STTD, yaitu dengan menggunakan metode grafik dalam program linear. Kemudian di usaha Bunda Ricis ini terdapat menu rice bowl hemat dan rice bowl jumbo. Untuk rice bowl hemat ini di nasi diberi harga 3.000 dan 5.000 untuk ayam. Kemudian di rice bowl jumbo untuk nasi diberi harga 5.000 dan 7.000 untuk ayam. Untuk diketahui Bunda Ricis ini memiliki persediaan nasi dengan pengeluaran dalam satu hari sebanyak 250.000 dan untuk ayam sebanyak 350.000. Beberapa keuntungan maksimal dari usaha Bunda Ricis dan PTDI STTD diketahui keuntungan maksimalnya itu adalah 10.000 untuk rice bowl hemat. Kemudian rice bowl jumbo ini memiliki keuntungan sebesar 15.000. Merupakan hasil penelitian kami dari optimasi keuntungan bisnis Bunda Ricis di kantin PTDI STTD yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Jika diketahui keuntungan maksimalnya adalah 10.000 untuk rice bowl hemat dan 15.000 untuk rice bowl jumbo. Nah, di sini ada tabel yang sudah kami konversikan ke rupiah. Setelah itu, dari tabel perhitungan tadi kita membuat fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi kendalanya kita membuat persamaan nasi dengan 3.000x tambah 5.000y kurang dari 250.000, ayam 5.000x tambah 7.000y kurang dari 350.000, dan ada fungsi tujuannya z max sama dengan 10.000x tambah 15.000y. Dari hasil persamaan ini kita menentukan titiknya itu, kita misalkan dari persamaan ini x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, dan didapatkan hasil persamaan untuk persamaan satu dengan dimisalkan x sama dengan 0 dengan titik 0,50 dan y sama dengan 0 dengan titik 83,3,0. Kemudian pada persamaan yang kedua yaitu ayam, jika x dimisalkan dengan 0 maka didapatkan titiknya adalah x 0 sedangkan y adalah 50, dan jika y diasumsikan dengan 0 maka didapatkan titiknya adalah x sama dengan 70 dan y sama dengan 0. Selanjutnya itu pada tahap penyelesaian, di mana pada pemrograman linear dengan metode grafik ini didapatkan untuk titik potongnya itu di angka 0,50, sehingga didapatkan untuk dari masing-masing titik koordinat yaitu dari titik A 0,0, titik B yaitu 0,50 dan titik C yaitu 70,0. Maka dari itu diperoleh hasil terbesar untuk masalah maksimasi dan hasil terkecil untuk masalah minimasi yaitu pada titik A yaitu 0, titik B yaitu 750 dan titik C 700.000. Sehingga dari pengujian daerah visibel maka yang memberikan nilai optimum adalah titik B yaitu jumlah produksi rice bowl jumbo yang harus dibuat adalah 50 porsi dengan ketentuan optimum sebesar 750.000. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pemodelan linear programming dengan metode grafik pada usaha rice bowl kantin Bunda Ricis diperoleh bahwa model optimasi berhasil dirumuskan dengan variabel keputusan jumlah produksi rice bowl hemat dan rice bowl jumbo serta kendala bahan baku. Hasil perhitungan menunjukkan titik optimum berada pada titik koordinasi 0,50 yaitu memproduksi sebesar 50 porsi rice bowl jumbo, tidak memproduksi rice bowl hemat, sehingga menghasilkan laba maksimum sebesar 750.000 per hari. Temuan ini menegaskan bahwa rice bowl jumbo lebih menguntungkan dan penggunaan linear programming efektif dalam menentukan strategi produksi yang optimal. Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan tadi didapatkan saran, yaitu berdasarkan permodelan linear programming ini dengan metode grafik pada kantin Bunda Ricis PTDI STTD diperoleh bahwa titik produksi optimum berada pada koordinat 0,50 yaitu dengan memproduksi 50 porsi rice bowl jumbo dan tidak memproduksi
diproduksi optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dari hasil analisis kami bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum